Teman-teman sahabat otomotif kompas.com, ketemu lagi sama Claudia di channel Kompas Otomotif. Nah, kali ini balik lagi sama mobil favorit kalian nih, yaitu Toyota Agya. Tapi yang kali ini itu yang GR Sport. Waktu itu Claudia pernah bikin yang G, terus yang GR Sport juga udah pernah sih, tapi singkat doang waktu di TDE. Nah, sekarang kita coba secara lengkapnya nih. Nanti kita akan ngerasain gimana impresi berkendara dari mobil ini. Untuk itu, tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif. Kita lanjut ke video. Oke, jadi teman-teman, Agya ini kan identik dengan LCGC ya. Namun untuk yang tipe GR Sport ini sekarang dia masuknya ke kategori city car. Kalau dia punya pembanding nih Agya, yaitu ada Sirion yang tipe R sama Brio RS. Nah, kalau misalkan kita lihat dari harganya dulu deh di ketiga mobil ini. Agya ini di harga Rp253.500.000. Sedangkan kalau Brio itu di harga Rp243.900.000. Dan untuk Sirion itu harganya Rp238.050.000. Nah, sebenarnya dari ketiga harga itu kan pasti ada pembanding atau yang membedakan ya. Sebenarnya apa sih yang bikin beda? Kalau misalkan kita lihat, Agya itu mesinnya dia memang beda sama yang tiga mobil tadi. Agya ini mesinnya 3 silinder, dan untuk yang kedua mobil tadi itu dia mesinnya udah 4 silinder. Nah, untuk Agya dia mesinnya 1200 cc 3 silinder, dan powernya sendiri di 86 tenaga kuda dan torsinya di 112 Nm. Sedangkan untuk Brio dan Sirion itu dia 4 silinder, dan untuk Brio dia 1200 cc dan untuk Sirion dia di 1300 cc. Sebenarnya pasti teman-teman nanya apa yang spesial dari mobil ini dibandingkan dengan mobil yang Brio dan Sirion ya. Untuk powernya memang Agya ini lebih kecil dibandingkan Brio dan Sirion. Tapi ada beberapa fitur yang tidak ada di Honda Brio dan Sirion, tapi ada di GR Sport nih. Seperti pedal shift, terus juga speedometernya sudah full TFT seperti di Yaris Cross. Ada wireless charging dan joknya sudah sweat ya, walaupun yang bangku belakangnya masih kain. Nah, selain yang tadi, di tiga mobil ini juga ada fitur ABS, EBD, traction control, dan khusus untuk mobil Agya, GR Sport, dan Sirion tipe R, dia ada tambahan fitur Hill Start Assist dan Vehicle Stability Control, yang dimana dua fitur itu absen di mobil Brio. Oke, selain yang tadi ada poin plus lagi nih dari mobil Agya GR Sport. Kalau misalkan Toyota Agya sendiri itu kan dia ada dua tipe, yang G sama yang GR Sport. Nah, kalau yang G itu dia tuning, suspensi dan segala macamnya itu di-develop sama Toyota. Kalau untuk yang GR Sport ini, dia tuning, suspensi dan steeringnya dia di-develop sama Gazoo Racing. Dan pastinya karena ini di-develop langsung sama Gazoo Racing, pasti ada perbedaan sama sensasi berkendaranya. Daripada kelamaan, kita langsung aja gas. Jadi teman-teman, di dalam cabin Agya GR ini masih sama ya semuanya. Setirnya masih tilt, ada pedal shiftnya, terus juga layout dashboardnya masih sama. Jadi visibilitasnya kanan, kiri, depan, belakang masih sama. Untuk bangkunya juga masih sama, dia pengaturannya masih manual, untuk yang di pengemudi maupun di penumpang. Cuman paling yang bikin beda adalah bahan dari si yang di Agya GR-nya ini dia sweat ya, sama yang G jadi beda. Oke, waktu di TDE kan kalau dia udah pernah test drive Agya GR ya. Nah, sekarang kalau dia ini nyobain di jalanan yang rutenya agak jauh nih. Untuk gasnya dia masih sama ya, yang sama seperti yang waktu kalau dia tes di TDE. Jadi dia masih responsif, dan remnya pun juga bukan tipe rem yang sekali senggol dia berhenti. Jadi ngurut gitu remnya. Nah, untuk gasnya nih, kalau misalkan ini di
setir dan suspensinya. Jadi otomatis impresi berkendaranya pasti akan sangat berbeda dengan yang tipe G. Nah sekarang Claudia nih kebetulan lagi ada di jalanan beton. Kita ngerasain suspensinya ini sebenarnya agak keras ya, cuman kerasnya itu masih dalam batas toleran. Jadi bukan didefinisikan keras banget gitu, enggak. Nah karena efek si suspensinya yang agak keras ini, justru pada saat kita ingin manuver itu dia mobilnya jadi nurut gitu ya. Jadi ini mobil tuh nurut, terus dia gigit dan body rollnya jadi minim. Jadi kalau misalkan teman-teman ngajak ini mobil untuk manuver, nih asik banget ya mobilnya tuh nurut. Oke, untuk setirnya nih sekarang. Tadi kan yang di tuning itu kan ada suspensi. Tadi kalau dia juga udah bahas tuh suspensinya. Sekarang setir. Nah, ini setirnya ini lebih presisi dibandingkan yang Agya tipe G. Jadi kalau yang Agya tipe G itu dia kan harus kalian belokin banget sampai jauh baru dia ngebelok bannya. Nah, kalau ini setirnya kita belokin dikit, mobilnya juga udah ikutan belok. Jadi itu suatu hal yang menjadi poin plus di mobil ini ya. Sekarang nih untuk konsumsi BBM dari Toyota Agya yang GR Sport. Nah, karena mobil ini kan 1500 cc, mesinnya 3 silinder, dan kemarin dilakukan pengetesan sejauh 64 km di dalam kota aja, dan itu menghasilkan BBM 16,2 km per liter. Jadi itu masuknya ke irit ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya kenapa hasilnya beda-beda di setiap orang atau di setiap pengendara, itu tergantung dari pemakaian dan gaya berkendara dari masing-masing pengendaranya itu sendiri. Oke, selain dari konsumsi BBM, Claudia juga ngetes kekedapan kabin Agya GR Sport menggunakan dB meter. Nah, Claudia ngetes di berbagai kondisi nih. Yang pertama itu mobil diam dan kondisinya lagi gerimis. Itu menghasilkan nilai max-nya di 66 dB dan min-nya di 41 dB. Nah, sedangkan di jalanan aspal dengan kecepatan 40 km per jam itu menghasilkan nilai max-nya di 71,9 dB dan min-nya di 61,1 dB. Jadi dari hasil itu secara garis besar ya nggak jauh beda ya hasilnya sama yang tipe G untuk kekedapan kabinnya. Nah di Agya GR ini juga ada mode berkendara ya, tombolnya ada di setir. Kalau misalkan kita pencet tombol powernya, dia speedonya akan berubah. Jadi ada orange-nya gitu dan ada tulisan PWR. Nah yang pasti tarikan gasnya jadi berubah ya kalau kita pakai mode power ini, jadi gasnya lebih responsif. Oke, teman-teman sahabat otomotif kompas.com, Claudia udah selesai nih test drive Agya GR Sport. Memang rasa berkendaranya itu beda banget ya sama yang tipe G. Karena sekali lagi tadi mobil GR Sport ini sudah mendapatkan tuning baru di bagian suspensi, power steering, rack steer, dan bannya juga dia beda dengan yang Agya tipe G. Jadi otomatis seluruh rasa berkendaranya itu sangat berbeda sekali. Terutama di handlingnya juga ya, di handlingnya itu sangat berbeda dengan yang tipe G. Nah, untuk harga Rp253.500.000, menurut teman-teman gimana nih? Worth it nggak? Secara mobil ini udah bukan LCGC lagi, tapi udah masuk ke city car. Boleh langsung aja komen di bawah. Segitu dulu aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Kompas Otomotif. Dan klik lonceng notifikasinya biar kalian tetap update sama channel kami. Kita ketemu lagi ya di video selanjutnya.